Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita ke kandangnya Mas Irfan lagi. Ini lagi ngapain Mas Irfan? Proses makan sore. Makan sore ya. Tapi ini di kandang rumah ini. Iya, ini yang di kandang awal ini. Wah, yang ini yang simpenan jumbo-jumbo di sini ya Mas ya. Ini untuk diambil cempenya. Cempenya, kalau yang di sana buntingan ya? Buntingan, proses kawinnya. Kalau di sini, oh ya di sana yang kawinnya di sana ya? Di sana. Di sini yang kawinnya cuma dengan Bima ini. Ini pakannya apa Mas yang di sini nih? Ini fermentasi rumput pakcong dan konsentrat buat sendiri. Konsentrat ya? Konsentrat yang mana Mas? Ini. Ini ya. Dulu kan kita kerjasama dengan teman. Karena ya kita kurang puas, jadi kita produksi sendiri. Oh ini sudah produksi sendiri? Iya. Wah nanti kita buatin videonya sendiri ya? Ya nanti mungkin lepas lebaran lah. Enggak, yang nanti kayak lebih ke inti-inti ini toh. Enggak ada prosesnya, enggak apa-apa toh? Oh enggak apa-apa. Kita bikin nanti sendiri. Ya ini berapa Mas campurannya untuk pakan ini Mas? Ini biasanya kalau kita rasionya kalau untuk breeding itu 2 kilo fermentasinya, nanti konsentratnya 2 on atau 10%. Oh 10% aja ya? Iya. 10% aja bisa kita lihat. Biasanya teman-teman kalau saya kesini itu jangan besar-besar lemu-lemu ya. Itu nih domba-dombanya di Mas Irfan ini. Soalnya kan kalau kita dalam jumlah banyak itu nanti penambahannya mungkin di konsentrat. Tapi kalau kita rumput hijauannya banyak, ya kita terapkan 10% sudah cukup. Kalau rumputnya banyak cukup 10% ya. Iya. Kalau kurang ditambahi sentratnya. Iya. Kan karena biar nanti proses fermentasinya bisa stabil. Terus fermentasinya tetap pakai dulu ya? Pakai katul sama kacang ya? Kalau sekarang kita pakai tumpi sama pongkong. Berarti katul udah nggak dipakai? Karena banyak sekam sekarang. Oh, jadi sekarang diganti apa tadi? Tumpi jagung sama pongkol singkong. Nanti kalau pas bikin aku dikabari ya Mas. Iya. Kayak dulu nanti kita mungkin bikin lepas lagi. Lebaran. Lepas lebaran ya. Iya, soalnya kan sudah kita kemarin sudah buat banyak dan karena ya persiapan lebaran kita buat banyak lah. Ini ya, ini masih ada berapa tong ini? Banyak ini. Ini update-nya apa Mas yang ada di kandang sekarang? Ini update-nya ini yang sudah bunting-bunting dan nanti ada juga yang sudah beranak. Tapi mayoritas alhamdulillah betina. Betina? Waduh. Iya. Betina masih tetap belum dikeluarkan? Belum. Soalnya kan kita kalau saya sendirilah. Iya. Itu kalau kita membeli harga 2 juta katakan bibitan. Dengan bibitan kita sendiri dengan kualitasnya akan berbeda. Kan di situ. Jadi daripada nanti beli lagi risiko ya di ternak. Dipertahankan. Nah, kita langsung lihat di mana Mas? Dari mana dulu? Mungkin ingin lihat di cempe-cempe perkembangan cempe dulu ya. Iya. Kalau di sini bersih-bersih karena kan meskipun bunting tua kita mandikan. Tetap dimandikan? Mandi, cukur, mandi. Mandi itu berapa? Maksudnya berapa kali sekali? Berapa bulan atau berapa? 2 bulan sekali. Mandi 2 bulan sekali. Kalau cukur? Pas waktu cukur itu 5-6 bulan lah. 5-6, berarti setengah tahun 2 kali ya. Iya. Ini teman-teman bisa kita lihat betina ya. Iya, betina jumbo, bobot berapa Mas ini Mas? Kalau yang ingin blongor ini nggak tahu. Nggak pernah. 70? Kalau 70 kok lebih toh. Lebih ya? Lebih itu. Mungkin 90. Paling besar di sini atau ada yang besar-besar teman-teman? Ini besar sendiri. Itu paling besar sendiri. Sama ini ya? Ini Merino. Itu teman-teman. Tapi saya merinonya tidak terlalu ke batur. Kalau batur kan lebih pendek, bundek gitu. Itu kepalanya masih kayak ke teksel ya Mas? Iya, di situ. Ini ya yang paling the best ya? Iya. Kita lanjut Mas, yang mana Mas? Yang habis laku ini loh. Yang habis laku mana? Arjuna Boeing. Loh, dijual Mas Arjuna Boeing? Karena mau mendekati lebaran kita butuh untuk pembelian pakan dan lain-lain lah. Butuh buat THR ya? Iya, itu loh. Buat beli baju.
Ini kemarin laku berapa mas? 8 juta. 8 juta teman-teman. Ini kalau dulu kita bilangnya F2 aja ya mas ya. Okay. Ini dari F1 awasi, kawin, sama full bladder Pak. Jadinya ini. Tapi kalau sekarang kalau dia bilang F1 double ya nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi kualitasnya seperti dengan ini. F3 lebih beda. Ini F3 ya. Ini seperti F3. ini. Usianya hampir sama loh. Usianya hampir sama ya. Iya, kade ini nganu yo Mas Amit yo. Wis bulune wis bulu keritingan ya. Iya, karena ada genetik awasinya kita kan ambilnya dengan teksel. Oh, awalnya udah teksel dan awasi ya itu loh teman-teman. Badannya itu sepanjang kayak gini. Panjang dan lebar ya Mas ya. Dadanya lebar. Dada lebar terus itu loh. Perutnya ini kan ya lebar tuh Mas. Tuh kepala juga buwetem teman-teman. Ini laku 8 juta. Diambil kapan? Rencana. Ini dititipkan sampai lepas lebaran. Sampai lepas lebaran haji. Suwi berarti. Tapi kan sudah lunas. Oh, sudah dilunasi ya. Iya. Sudah dilunasi teman-teman. Ini ke Bogor ini. Ke Bogor ya. Ini calon pejantan tangguh ini teman-teman. Soalnya mau dikawinkan dengan betina-betina priangan. Ya, bener. Karena kecil ya priangan, jadi meningkatkan kualitas priangan. Iya, soalnya beliaunya inginnya ada darah awasinya. Mungkin kalau dikawinkan lagi dengan priangan, itu bisa dominan ke tanduk. Kalau jantan. Oh ya, bener ada tanduk. Tapi nanti untuk proses selanjutnya kan ditimbang. Kalau priangan dan mungkin sekedar F1 atau apa itu bobot timbangannya sangat kurang karena kan pahanya belakang itu kan tipis. Maka diperbaiki dengan ini ya. Iya. Terus lanjut kemana Mas ini Mas? Kalau ini yang bunting-bunting ya seperti ini. Kalau kita bersih harus cukuran dan dimandikan tadi berapa Mas? Mandi ini berapa? 2 bulan sekali. 2 bulan sekali teman-teman. Terus air selalu tersedia ya Mas itu ya? Tersedia, air biasa itu. Soalnya kan kalau merino itu kan kalau ndak dicukur kita tidak tahu kantong susunya sudah mau beranak atau tidak. Dan pengaruh yang kemarin hormon ya Mas, itu. hormon birahi. Ya. Kemarin teman saya, channelnya Mas Rojokoyo channel. Iya. Yang sapi. Ya, kemarin kan pelihara merino batur 2. Iya. Terus mau dijual katanya nggak aman-aman, akhirnya saya suruh motong. Akhirnya kemarin dibelikan bulu, potong bulu akhirnya. Tapi hasilnya gimana? Ya kan masih baru Mas, masih baru dipotong. Gitu. Soalnya kan kalau pengalaman saya sendiri yang mana ya? Ada yang jumbo itu, yang belakang itu. Iya. Itu 10 bulan. Iya. Itu ndak mau bunting, padahal ada pejantan jumbo juga. Iya. Itu ya mungkin hampir sama seperti itu. Iya Mas, kemarin dipotong. Lagian semua itu batur semua. Kan buat anaknya kan lucu-lucuan, tapi nggak produk-produk hampir dijual. Terus kemarin tak bilangin beli potongan. Kalau merino ini wajib seperti itu. Sebenarnya merino ini mudah, terkadang sulit, tergantung perawatannya bagaimana. Iya. Kalau perawatannya bisa mencukur, lah ini loh. Ini merino. Ini merino yang saya katakan 10 bulan tadi. 10 bulan ada koloni dengan jantan itu. Ini usia berapa sekarang? Ini seharusnya ini sudah beranak ketiga kali. Ini mau ketiga kali karena kan 10 bulan. Iya. Yang indukan, beliaunya indukan beli indukan plus cempe. Plus jantan juga. Iya. Tapi ini tidak mau beranak. Setelah kita beli, mungkin lebaran puasa kemarin 1 tahun di kandang kita. Itu kita cukur, kita bersih kita mandikan. Seminggu setelah di sini langsung dikawin. Di situ. Kalau merino wajib seperti itu treatmentnya. Lanjut ke sana Mas biar makan yang di sini. Atau ingin komposisinya dulu? Iya Mas. Nanti untuk yang stoknya bisa di review selanjutnya gitu loh. Ya, ini komposisi konsentratnya apa aja Mas di sini Mas? Ini kita pakai yang utama jagung. Jagung sama tumpi. Jagung sama tumpi itu kadang Mas ya, kayak yang mungkin lebih itu jagung buat protein atau apa? Iya, protein. Ini berapa gitu ya? Kalau kita yang untuk pokoknya, tumpi jagungnya 20%. 20%, jagung 20%.
singkong atau topong gaplek terserah lah. Kalau kita singkong murni. Singkong murni ya. Kita chopper, kita langsung kita jadikan satu. Itu 20% juga. 20% itu berarti Amit karbohidrat semua ya? Kalau kita ambilnya nanti proteinnya dari jagungnya. Jagung. Karbonnya dari dari singkongnya. Terus 20 ya tadi, iya. Kurang 60. Yang 60 nanti kita pakai produk complete fit Comfit itu loh, susu A. Itu apa? Untuk kita kita tidak punya enzim lengkap lah. Iya. Meskipun kita sudah premix dan lain-lain sudah, tapi kita 10% pakai susu A. 10% susu A? Iya. Itu yang paling mahal loh teman-teman itu. Iya. Kita substitusi untuk BKK. Itu buat gantinya BKK? Iya. Susu A ya, jadi 50%. Iya. Nanti kita pakai juga ampas kecap. Ampas kecap berapa Mas? Sekitar 10-5%, nanti tergantung ampas kecapnya bagaimana. 10-5%, berarti udah 60-an ya? Iya. Yang 40 apa Mas? Yang 40 nanti kopra 10%. Pongkol singkong sama tumpi 10% semua. 30%, kurang 10% apa? Kopra tadi sudah belum? Sudah. Kopra sudah. Nanti 10% ini nanti konsentrat untuk sapi. Oh, ada konsentrat sapi. Terserah ya. Nanti kan kita ambilnya yang mix gitu loh. Nanti tambahan pabriknya 10% tadi susu A sama satu konsentrat sapi ya. Iya. Nanti kan kita cuma mengandalkan dari jagung, singkong yang paling utama dan susu A itu. Yang lainnya mengikuti. Lainnya ngikuti tergantung ketersediaan. Iya. Tapi bahan pokoknya 3 tadi ya? 3 itu. Jagung, pongkol telo sama susu. Jagung, singkong. Oh, singkong ya, asli singkong bukan pongkol ya. Yang pongkol itu kita buat untuk tambahan. Fermentasi rumputnya. Oh iya ya, tadi jagung, singkong sama susu A itu. Soalnya kan kita untuk enzim, asam amino seperti pabrikan atau PT besar kan kita tidak punya. Oh iya benar-benar. Jadi kita meskipun nanti racikan kita sendiri, kita tambah premix atau berbagai jenis premix lah, itu nanti tetap kurang. Iya. Makanya kayak PT besar itu harganya yang kok mahal ya? Mahal 7.000, 8.000, bahkan terkadang bisa lebih. Itu karena kan premixnya sama amino enzimnya ada. Yang paling mahal di situ. Iya. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya seperti ini loh teman-teman. Jangan bulat-bulat semua loh Mas ya. Iya. Dari pakan ini padahal untuk konsentrasi sendiri sebenarnya kita tidak menjual. Tidak menjual ya Mas? Kalau memang peternak itu urgent kita perbaiki, mau ya tidak masalah. Tapi sebenarnya kalau wilayah Jawa Tengah ke barat biasanya kita sarankan untuk membeli, kita bantu meracik di situ. Kalau di sampean berapa ya harganya Mas? Ini kisaran 5.000. 5.000 ya. Tapi dengan kita dulu pas sampean waktu review di kandang lamprak, mungkin lepas tahun baru atau apa itu, kita beli yang 5.000 itu, kualitasnya beda. Bagus yang ini. 5.000 tapi ini penggunaannya hanya sedikit ya Mas. Berapa Mas tadi? Paling 10% dari kebutuhan. Tapi nanti kalau 2 kilo itu jangan disamakan dengan yang besar-besar. Oh iya. Kalau 2 kilo seperti yang jalan ini. Oh yang kecil ini? Iya ini. Itu yang masih darah itu 2 kilo bisa fermentasi. 2 on konsentrat. Tapi kalau jumbo-jumbo gini ya bisa 4 kilo fermentasinya. Nah, ini teman-teman, ini meskipun masih kecil tapi bulat-bulat semua ya Mas. Iya. Nah, ini udah besar-besar, ini dari konsentratnya Mas Irfan itu sudah seperti ini hasilnya. Dan nanti juga selain pakan, genetik, perawatan juga perlu. Oh, jadi memang bulat-bulatnya ini pertama dari genetik ya? Genetik. Kedua pakan ditunjang. Yang paling utama nanti ya juga perawatan. Karena kan ada yang bilang Mas ya, ibaratnya kalau
ya amit lah. Ya. Nggak punya genetik di situ tuh kayak apa ya percuma ya. Zaman dulu pernah liput ke sini ya gimana domba-domba lokal kita gitu loh. Iya percuma. Jadi kena sentrat itu menunjang untuk apa ya? Memaksimalkan genetik mereka gitu iya. gitu. Tapi kalau kembali lagi kalau sudah mentok ya ndak bisa. Pakan sapi oleh genetiknya nganu kurang ya? Iya kurang. Nanti kalau teman-teman belajar itu kalau ingin ya jangan langsung kayak betinanya F1 Dorper atau apapun. Mending ya betina Texel kawin Dorper atau nanti pakai pejantan F1 Dorper. Intinya kalau sudah punya bisa beranak, pakannya ketemu, perawatannya yang bisa, itu merawat domba apapun bisa. Oh, intinya itu ya Mas, ibaratnya paling tidak bisa dulu beternak ya, daripada nanti langsung beli yang mahal. Padahal amit ya Mas ya. Di sampean kan ya rada mahal ya. Tapi sampean nggak langsung ngongkon wong, tuku nggonku, ndak ya? Ndak. Saya biasanya kalau teman-teman lihat merino saya, itu ingin membeli lah. Pasti ya, padahal ya amit. Merino itu harganya pasti mahal Mas. Ya bener nggak? Iya. Karena kan kita memang sebenarnya kalau kita sendiri mahalnya karena pakannya, perawatannya ya sama juga kualitas ya, genetik tadi. Tapi kita tidak menyarankan untuk langsung ambil merino, tidak. Kalau Mas saya belajar baru memulai itu mending betina-betina Texel atau nanti kalau setelahnya baru bisa mengarah ke Dorper atau apapun lah. Berarti kalau saya simpulkan dari Mas Irfan ini, yang penting teman-teman bisa mengelola peternakan itu dulu ya. Maksudnya nanti kalau sudah bisa beranak, ketemu pakan, perawatan cempenya sampai katakan usia lepas sampai tidak ada kendala, itu baru kita menyarankan untuk merino. Upgrade ya. Iya. Apalagi merino tadi susah berahi ya. Iya. Ini yang darah baru beranak ini. Ini apa? Ini jenis merino. Merino nanti ya. Oh ini ya. Review lagi lah. Ini barengannya ini sudah beranak 2 kali. Ini baru 1 kali. Nah itu loh, merino seperti itu teman-teman. Jadi memang untuk belajar sebaiknya itu ya Mas. Ke Texel dulu itu loh, kayak boneka itu. Nanti kita liput sendiri ya. Ini yang buat pakan ada tambahan lagi Mas? Pakan baru. Kalau pakan, kalau tidak bisa katakan fermentasi, katakan Mas saya tidak bisa fermentasi, tidak ada probiotik, tidak ada adanya tetes atau gimana, mending silase saja. Silase ya? Ya. Silase itu yang tanpa probiotik ya? Nah tapi wajib dikasih bahan kering. Biar kadar air turun ya? Ya. Dulu soalnya kan gini, terkadang ya kita saya sendiri ya sudah mengalami lah. Terkadang konten YouTube itu ada yang hanya sekedar ingin view-nya up, kan di situ, tapi tidak mendetail untuk ada bahan pengeringnya atau gimana, kan di situ. Yang paling rawan biasanya untuk silase itu rumput odot. Rumput odot itu bahaya silase ya? Karena kan kadar airnya tinggi. Itu pernah Mas, bapak saya dulu kan saya beli kantong toh Mas. Iya. Dengan rodot dimasukkan, nggak tahu kan dulu namanya silase. Ya bosok Mas, banyune akeh. Ya sama, saya sendiri kalau terkadang musim penghujan itu untuk tambahan bahan keringnya biasanya ya sekitar 15-20% terkadang. Jadi kalau untuk silase itu lebih cocok apa Mas? Ya semuanya bisa. Oh bisa ya? Tambahan bisa. Katakan itu kan meminimalisir kita terjadi kembung. Kalau nanti probiotiknya daripada kita menambah tetes, itu biasanya saya sarankan untuk buat silase gitu loh. Nanti silase dicampur tidak masalah, campur konsentrat sudah baik daripada hijauan segar. Nanti kalau hijauan segar biasanya sakit mulut, kembung, orep itu ya. Ya, kembung itu nanti berakibat mati mendadak, dikira penyakit apa di situ. Sebenarnya sudah kembung, tapi badannya tidak terlihat, terutama merino. Karena gendut itu ya? Iya, bulunya lebat. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba mati. Mas, sampean agak ke sana Mas. Biar bisa nggak? Biar kelihatan kambing-kambingnya sambil kan ini kan pakan toh. Kita hari ini bahasnya tentang pakan teman-teman.
Itu tadi sudah diberi pengarahan sama. Kalau untuk jantan kita full konsentrat. Oh, jantan beda? Jantan beda, lepas sapi beda, full konsentrat itu. Nanti mungkin ada tambahan lagi apa? Kita tambah pongkol atau tumpi untuk seratnya. Seratnya ya. Biar tidak mencret. Di situ. Iya. Nanti biasanya kita kalau yang ada di sini, iya, Mas. Itu konsentratnya biasanya ngerem. Ngerem? Ya. Soalnya kebiasaan cempe jumbo-jumbo. Iya. Dan akibatnya nanti apa? Kalau cempe jumbo kan meskipun BB berapapun lah, kalau kita mengatakan jumbo itu kan indukan itu apa? Di wadonannya atau nariknya itu mesti kan susah. Ya, ini mayoritas bantu semua karena faktor jumbo. Karena besar-besar semua di sini. Terutama tengkoraknya. Iya. Kepalanya itu. Kalau yang kita jual biasanya konsentratnya kita proses biasanya bisa 20 sampai 30%. Soalnya nanti untuk memacu nanti sudah proses kawin. Iya. Biar nanti pas waktu bunting itu sudah BCS-nya sudah katakan nilainya 3-4 gitu loh. 3 ke 4 ya. Iya. Jadi sedang lah. Iya, tapi kalau kelima kan katanya nggak boleh ya. Kalau nanti kalau merino ya enggak masalah. Oh, nggak masalah ya. Kalau kita sudah breeding sendiri kan biasanya merino F1 Dorper itu antara bunting, melahirkan, mau kawin itu sama. Iya, gendut terus ya Mas ya. Tapi kalau kita sendiri memang konsentrat, kalau untuk breedingan kita sendiri cukup 10%. Cukup 10%. Karena jangka apa? Sudah tertata body score-nya. Tapi kalau belum biasanya 30%. Masih perbaikan tadi ya 30%. Ya, soalnya kan sebelumnya pakannya biasanya menggunakan hijauin segar atau comboran. Iya. Oke, mungkin untuk Bapak kan udah ya Mas. Ya, sudah. Nanti kita lanjut ke review stok baru cempe-cempe yang ada di kandang Mas Irfan. Ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.